Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 Min 2 Jepara. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi di tema 2, subtema 2, yaitu tentang teks petunjuk. Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu, yaitu teks petunjuk untuk menunjukkan membuat sesuatu. Kalimat yang dipakai adalah kalimat perintah ya. Oke. Hal-hal yang diperhatikan dalam membuat teks petunjuk adalah: pertama, cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Yang kedua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dimengerti ya. Oke, perhatikan benda berikut dengan cermat. Ini adalah gambar apa? Gambar kipas ya. Nah, petunjuk membuat kipas kain. 1. Ya, siapkan kain, beberapa bilah bambu, kawat kecil, paku, lem kayu, dan gunting. Yang kedua, lubangilah semua bilah bambu di salah satu ujungnya. Yang ketiga, tumpuklah bilah bambu, lalu masukkan kawat pada lubang untuk menyatukan bilah bambu tersebut. Nah, ini adalah teks petunjuk cara membuat kipas kain ya. Oke. Nah, teks petunjuk yang lain juga bisa dipakai untuk membuat sesuatu yang lainnya ya, keterampilan yang lainnya. Selanjutnya dalam membuat kipas kain, yaitu rentangkan bilah-bilah bambu di atas kain, gambarlah pola kipas pada kain sesuai dengan lebar bilah bambu yang telah direntangkan, kemudian guntinglah kain sesuai pola. Selanjutnya letakkan kain di atas rentangan bambu dan rekatkan dengan lem. Yang kedelapan, tunggulah hingga lem kering dan kipasmu siap digunakan. Nah, itu petunjuk cara membuat kipas dari kain. Kalian pasti bisa ya. Selanjutnya, teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Bagaimana caranya? Ya, hati-hati ya kalian kalau di rumah menggunakan alat-alat yang menggunakan listrik. Ingat kembali, teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Jadi teks petunjuk yaitu ditulis berurutan dan menggunakan kalimat perintah. Selanjutnya, kita dapat menulis kalimat petunjuk apapun, misalnya tentang menggunakan listrik agar aman ya. Petunjuk tersebut harus jelas sehingga kita menggunakan listrik dengan aman ya. Oke. Selanjutnya bacalah teks petunjuk penggunaan listrik berikut. Petunjuk menggunakan listrik yang aman. Yang pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Yang kedua, tidak mencolokkan banyak stiker dalam status stop kontak. Yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Nah, ini kalian harus selalu ingat kalau menggunakan alat-alat listrik, misalnya setrika ya, kemudian lampu. Nah, itu kalau tidak dipakai harus dimatikan ya. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang membuat poster. Membuat poster hemat energi ya. Di sini keterampilan kalian dalam menggambar dan di dalamnya ada kata-kata kalimat untuk poster. Nah, teks dalam petunjuk dalam poster tersebut yaitu ya, teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster ya. Oke. Poster itu apa sih? Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel di dinding. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Ya. Kemudian
Di dalam poster tersebut juga perlu dibuat gambar yang bagus yang sesuai dengan tema dari teks petunjuk tersebut. Nah, berikut langkah-langkah membuat poster yang menarik. Yang pertama, poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang yang membacanya. Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Ya. Nah, dalam kalimat poster itu harus jelas dan sesuai dengan tema, ya. Berikut di sini ada contoh dari poster cara menghemat energi. Ada gambar lampu, ya, ada gambar lampu menyala. Kemudian ada tulisan, "Ayo hemat energi dengan mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan." Ya. Nah, di sini kalian bisa mencoba, ya. Selanjutnya, mengampanyekan isi poster. Ya, mengampanyekan itu mengumumkan, ya, mengumumkan apa isi poster yang kita buat. Poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut juga dengan kampanye, ya. Kampanye di sini agar orang-orang sekitar itu tahu, ya. Cara mengkampanyekan isi poster. Yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Yang kedua, ceritakan isi poster dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, gunakan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Oke. Berikut contoh kampanye poster. Ya. Yang pertama, sudah sangat dijelaskan di dalam poster tersebut bahwa ada salah satu bentuk penghematan energi, yaitu apabila memang perlu, maka lampu nyalakan. Dan apabila tidak perlu, maka lampu matikan. Di situ di posternya sudah sangat jelas tertulis, "Ayo hemat energi dengan mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan." Ya, mematikan lampu apabila peralatan listrik tidak digunakan. Yang kedua, di situ di poster ada gambar tanaman rumput-rumput dan pepohonan. Nah, di situ menggambarkan bahwa setelah kita menghemat energi, maka akan tercipta kelestarian alam. Ya, itu digambarkan dengan adanya gambar rumput dan tanaman di bawah lampu atau di dalam poster tersebut. Nah, sekarang coba kalian buat poster yang bertema energi. Kemudian kampanyekan poster kepada keluargamu di rumah. Bagaimana caranya? Yaitu kalian tempel poster tersebut di tempat-tempat strategis yang sering terlihat oleh keluarga kalian. Misalnya di depan pintu atau di dekat kamar mandi, di tembok yang ada starter, ada colokan listriknya, ya. Di situ tempelkan poster yang kalian buat. Nah, di situ sudah termasuk kalian mencoba untuk mengkampanyekan poster. Ya. Selamat mencoba. Pasti kalian bisa. Ya. Berikutnya, setelah video pembelajaran ini, kalian saksikan cara pembuatan kipas dari kain dan selamat mencoba. Ya, cocok sekali dengan suasana panas ini. Kita membuat kipas dari kertas ataupun bisa dari kain bekas atau kain perca. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.